Sekolah Angker Bandung, Bagian 1. Suatu malam di sebuah sekolah menengah atas kawasan Jalan Cihampelas, Kota Bandung. Suasana di sekitar sekolah tampak begitu lengang. Gedung sekolah berlantai 2 itu berdiri gelap tanpa satu pun lampu yang menyala, membuat bangunannya terlihat semakin menyeramkan. Di depan gerbang sekolah, Gina dan sahabatnya, Vika, berdiri sambil menatap bangunan tersebut. Vika mengarahkan cahaya senter ke arah gedung lalu berkata dengan nada ragu, "Gina, lu serius berani sendiri?" Gina tetap menatap ke arah sekolah dan menjawab mantap, "Iya Fika. Itu jam tangan pemberian almarhum nyokap gua. Takut hilang kalau nggak diambil sekarang." Vika menggeleng pelan sambil menghela napas. "Lagian lu ada-ada aja pakai lupa segala. Gua nggak berani nganter lu masuk ke kelas, ya. Gua nunggu di sini." Gina mengangguk santai. "Iya nggak apa-apa. Lu jagain motor gua." Namun Vika masih tampak gelisah. Dengan wajah cemas ia kembali berkata, Tapi gua juga takut sendirian di sini, gimana dong?" Gina hanya tersenyum tipis untuk menenangkan sahabatnya. "Lu tenang aja. Gua pasti nggak akan lama-lama." Tanpa ragu Gina mendorong gerbang sekolah yang ternyata memang tidak dikunci. Sejak lama sekolah itu memang sudah tidak memiliki satpam. Pihak sekolah sebenarnya beberapa kali membuka lowongan penjaga malam, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia melamar karena sekolah tersebut terkenal angker. Berbagai cerita mistis telah lama beredar dari mulut ke mulut sehingga membuat banyak orang memilih menjauh. Baru beberapa langkah memasuki halaman sekolah, Vika kembali memanggilnya sambil menarik ujung lengan bajunya. "Gin, tunggu. Lu yakin mau masuk?" Gina menoleh lalu menjawab dengan nada kesal namun tetap percaya diri. Gua kan udah bilang kalau gua yakin mau masuk. Lagian sumpah ya gua nggak percaya yang namanya hantu-hantuan. Fiktif itu." Mendengar ucapan itu, wajah Vika semakin pucat. Gina jangan sembarangan kalau ngomong. "Ya udah sana, cepat balik lagi, ya." Gina hanya mengangguk lalu melangkah meninggalkan sahabatnya yang masih berdiri cemas di depan gerbang. Dengan langkah perlahan Gina memasuki gedung sekolah sambil mengarahkan cahaya senter ke sekeliling ruangan. Suasana di dalam sekolah benar-benar gelap gulita. Cahaya senter menjadi satu-satunya penerang yang membelah kegelapan lorong. Tatapannya sesekali mengarah ke tangga menuju lantai atas karena ruang kelasnya berada di lantai 3. Dalam hati ia merasa heran mengapa listrik sekolah padam, padahal sepanjang perjalanan menuju sekolah ia masih melihat warung-warung angkringan di pinggir jalan tetap terang benderang. Meski ada perasaan aneh, Gina tetap melangkah tanpa rasa takut sedikit pun. Anak-anak tangga dinaikinya dengan hati-hati. Tubuhnya yang agak gemuk membuat napasnya mulai tersengal sebelum mencapai lantai 2 sehingga ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Setelah merasa cukup kuat, ia kembali melanjutkan perjalanan menuju lantai 3. Sesampainya di sana, Gina melewati satu persatu ruang kelas yang berjajar di sepanjang lorong hingga akhirnya tiba di kelasnya yang berada paling ujung. Keberaniannya memang sudah dikenal teman-temannya. Tidak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya meskipun suasana sekolah saat itu terasa begitu mencekam. Pintu kelas ternyata tidak dikunci. Saat didorong perlahan terdengar suara engsel berderit memecah kesunyian malam. Gina menyapu seluruh ruangan dengan cahaya senternya. Bangku-bangku sudah tersusun rapi di atas meja dan lantainya tampak bersih tanpa selembar sampah pun. Ia segera berjalan menuju bangkunya di baris kedua paling kanan. Tangannya merogoh bagian kolong meja, lalu wajahnya langsung berbinar ketika berhasil menemukan benda yang dicari.
untung masih ada. Dengan lega ia segera mengenakan jam tangan pemberian mendiang ibunya itu di pergelangan tangan. Setelah memastikan jam tersebut aman, ia pun berniat segera pulang. Namun langkah Gina mendadak terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang ganjil di lantai lorong. Terdapat bercak lumpur membentuk jejak sepatu yang memanjang menuju salah satu ruang kelas. Rasa penasaran mengalahkan niatnya untuk segera pulang. Perlahan ia mengikuti jejak tersebut. Semakin jauh melangkah, telinganya mulai menangkap suara tangisan perempuan yang lirih dan memilukan. Suara itu berasal dari kelas 2A yang berada di tengah lorong. Dengan perasaan campur aduk, Gina mendorong pintu kelas itu perlahan sambil menyorotkan cahaya senter ke dalam ruangan. Di sudut dekat jendela paling pojok, berdirilah seorang perempuan berambut sepinggang yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan sepatu kulit hitam dan kaos kaki selutut. Anehnya, perempuan itu berdiri di atas ambang jendela sambil membelakangi Gina dan terus menangis tanpa henti. Gina memberanikan diri menghampiri sambil bertanya lembut, "Hai, kamu kenapa nangis? Kok malam-malam masih di sini?" Namun perempuan itu tidak memberikan jawaban sedikit pun dan hanya terus menangis. Ketika Gina semakin dekat, ia melihat darah kental mengalir dari balik rok perempuan itu hingga menetes ke lantai. Dengan wajah khawatir Gina berkata, kaki kamu berdarah tuh." Ia kembali bertanya, "Nama kamu siapa?" sambil menyentuh lengan perempuan itu yang terasa sangat dingin. Belum sempat mendapatkan jawaban, perempuan tersebut tiba-tiba melompat keluar jendela dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Gina menjerit histeris ketika melihat tubuh perempuan itu terkapar di halaman belakang sekolah. Dengan napas memburu Gina berlari menuruni tangga menuju halaman belakang. Namun sesampainya di bawah, tubuh perempuan yang tadi dilihatnya sama sekali tidak ada. Halaman belakang sekolah kosong seolah tidak pernah terjadi apapun. Gina masih mencoba memahami kejadian aneh itu ketika tiba-tiba pandangannya tertuju ke lorong yang menuju halaman depan sekolah. Di sana Vika sedang melakukan gerakan-gerakan senam dengan tatapan mata kosong seperti orang yang kehilangan kesadaran. Gina segera menghampirinya sambil memanggil, "Vika." Akan tetapi Vika sama sekali tidak menjawab dan terus bergerak tanpa henti. Gina mengguncang tubuh sahabatnya sambil berteriak, "Vika sadar, Vika." Seketika tubuh Vika ambruk tak sadarkan diri. Dalam keadaan panik, Gina berlari ke jalan raya mencari pertolongan. Beruntung 2 orang pemilik angkringan yang masih berjualan segera datang membantu dan membawa Vika menuju rumah sakit. Beberapa hari setelah kejadian itu, proses belajar mengajar kembali berlangsung seperti biasa. Seorang guru matematika sedang menerangkan pelajaran di depan kelas. Vika duduk di bangku baris ketiga sebelah kiri, tetapi sejak malam di sekolah itu hidupnya terasa berubah. Ia sulit berkonsentrasi dan sering mengalami halusinasi. Saat guru masih menjelaskan materi, tiba-tiba pandangan Vika berubah. Ruang kelas modern di hadapannya mendadak menjadi ruang kelas tua dengan papan tulis kusam yang masih menggunakan kapur. Dindingnya retak-retak dan kotor, sementara seluruh bangku di sekelilingnya kosong tanpa seorang murid pun. Di tengah suasana aneh itu, seorang lelaki tua mengenakan celana training dan jaket olahraga masuk sambil membawa rantang makanan. Lelaki tersebut membuka rantang itu lalu memakan sisa nasi dengan sangat lahap seolah sudah berhari-hari tidak makan. Perlahan Vika mendekatinya dengan penuh kebingungan. Tiba-tiba lelaki tua itu menangis terseduh-seduh. Saat Vika hendak menyentuh pundaknya, suara Gina membuyarkan seluruh penglihatannya. "Vika!" Vika tersentak hebat. Gina menatapnya khawatir lalu bertanya, "Lu halusinasi lagi, ya?"
Napas Vika memburu dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia hanya menjawab singkat, "Enggak, Gin," sebelum buru-buru meninggalkan kelas karena bel istirahat baru saja berbunyi. Gina semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres pada diri sahabatnya. Sejak kejadian malam itu, Vika tidak pernah terlihat ceria lagi. Ia sering meminta izin ke UKS Katy. Ketika pelajaran olahraga, beberapa kali terlambat datang ke sekolah, bahkan kerap melewatkan upacara bendera setiap hari Senin. Gina percaya semua itu berhubungan dengan kejadian misterius yang mereka alami. Saat jam istirahat, Gina berusaha mencari Vika ke kantin, ke halaman belakang tempat biasanya Vika melamun, namun tidak menemukannya. Hingga akhirnya ia memutuskan mencari ke toilet. Begitu pintu toilet dibuka, tubuh Gina seakan membeku. Ia melihat Vika telah tergantung tak bernyawa di dalam ruangan itu. Jeritan Gina langsung mengundang kerumunan siswa dan guru. Pak Gimin, kepala sekolah, berlari membelah kerumunan dengan wajah panik. Ketika melihat kondisi Vika, wajahnya langsung pucat. Kejadian tragis itu bukan yang pertama. Selama bertahun-tahun, selalu ada siswa yang mengakhiri hidupnya di sekolah tersebut, rata-rata terjadi setiap 2 tahun sekali. Anehnya, tidak satupun korban pernah meninggalkan pesan ataupun alasan mengapa mereka memilih mengakhiri hidup. 10 tahun sebelumnya, sebuah becak berhenti tepat di depan gerbang sekolah yang sama. Dari becak itu turun seorang gadis berwajah oriental dengan rambut sebahu. Hari itu merupakan hari pertamanya sebagai murid pindahan dari Yogyakarta. Gadis itu berdiri sejenak memperhatikan bangunan sekolah berlantai 3 yang tampak megah di hadapannya. Saat hendak memasuki gerbang, seorang satpam muda menyapanya dengan ramah. "Kamu telat." Gadis itu segera menjawab sopan. "Saya murid baru, Pak. Pindahan dari Jogja." Satpam tersebut mengangguk sambil tersenyum. "Oh alah, wong Jogja. Siapa namanya? Biar saya catat dulu." Gadis itu menjawab lembut. "Namaku Felicia Chia." Satpam itu tampak kebingungan sambil menggaruk kepalanya. G. Gimana ya tulisannya?" Gadis itu tersenyum memperlihatkan lesung pipi di sebelah kirinya lalu berkata, "Tulis Feli aja nggak apa-apa, Pak." Satpam tersebut langsung tertawa kecil. "Oh siap. Saya Asep, satpam sekolah ini. Kamu tunggu di S. Sini saja dulu. Mereka sedang upacara Senin. Setelah selesai nanti saya antar ke ruang kepala sekolah, ya." Feli mengangguk patuh lalu duduk di bangku panjang yang terbuat dari kayu di depan pos satpam. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan kotak makanan berisi beberapa biskuit coklat. Dengan ramah ia menawarkan makanan itu kepada satpam tersebut sambil berkata, "Bapak mau?" Asep tersenyum lebar menerima tawaran itu. "Wah, boleh. Duh, Feli udah cantik baik pula," pujinya tulus. Tak lama kemudian ia kembali berkata sambil terkekeh, "Oh ya, jangan panggil Bapak. Panggil saja saya Asep. Saya masih muda kok." Feli hanya mengangguk sambil tersenyum. Memang usia Asep saat itu baru sekitar 20 tahun. Ia hanya lulusan SMP dan memilih bekerja sebagai satpam sekolah. Sambil menikmati biskuit coklat bersama Asep, Feli menunggu dengan sabar hingga upacara bendera selesai tanpa mengetahui bahwa sekolah yang baru dimasukinya kelak akan mengubah jalan hidup banyak orang. Ikuti terus kisah ini sampai tamat.